Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Kali ini kita akan bicara tentang desain bronjong yang merupakan struktur untuk memperkuat lereng atau treatment terhadap tanah, di mana desain pembicaraan kali ini berdasarkan apa yang sudah saya lakukan. Jadi desain bronjong ini kita rubah karena adanya perubahan pada trase jalan yang sudah kita desain. Kebetulan desain di daerah ini saya semua, jadi mulai bangunan fasilitas ini, terus jalan akses ini menuju puncak bendung, bronjong, landscape dan sebagainya. Jadi kita akan step by step bicara tentang bronjong dulu. Kenapa bronjong ini kita rubah? Karena ada perubahan trase jalan yang saya rubah, di mana kebijakan tersebut kita ambil berdasarkan adanya perubahan lokasi bangunan fasilitas satu. Jadi lokasi ini saya pindah ke sini, ke sebelah kanan ini, kemudian trase jalan ini garis putih ini itu juga saya rubah karena lokasi ini sudah diambil oleh proyek lain atau kalau tidak bisa kita sebutkan ya. Nah, nama proyeknya, tapi yang jelas ini sudah milik proyek lain, kemudian kita pindah ke sini. Nah, kebetulan juga di sini ini mempunyai kekerasan CBR tanah yang cukup kuat karena sudah dipakai untuk jalan akses itu hampir selama 3 tahun. Jadi dengan kondisi seperti itu terpaksalah bronjong tersebut kita rubah menjadi seperti ini. Bronjong ini sendiri teman-teman bertumpu, ini lereng semua teman-teman ya, bertumpu pada ini borpel ini. Ya, ada borpel di sini yang kita kerjakan pada tahap 1. Nanti kalau memang ada waktu akan kita bicarakan juga untuk pembicaraan borpel. Juga sama, mempunyai sifat sebagai perkuatan lereng. Jadi yang dilihat ya, di sini bronjong yang ini sudah jadi tahap 1. Kita akan mengerjakan bagian ini. Jadi perubahannya yang di sini itu mulai dari ini, kita akan bongkar yang ini. Dengan alasan tadi, satu untuk akibat trase jalan. Nah, ini proyek yang sudah menjadi proyek yang tempat lain ya. Dan kita pindah di sini area bangunan fasilitas, sehingga terpaksa jalur ini berubah. Jadi berubahnya menjadi seperti ini. Apa isi daripada susunan daripada pemasangan bronjong tersebut bisa kita lihat di sini. Di sini ada, kalau ini yang saya pakai ya, saya gunakan di desain saya. Jadi di sesudah kita gali ini, sini ada sirtu atau filter, kemudian geotex, baru bronjong. Kita tempatkan bronjong. Sebenarnya bronjong yang bagus lagi bronjong berekor teman-teman ya. Jadi di sini ada ekor yang panjang di sini. Cuma di sini yang kita pakai bukan bronjong berekor, bronjong biasa. Jadi ini tujuan daripada pemakaian geotekstil non-woven ini adalah supaya air bisa tetap masuk, meresap ke dalam tanah di sini, tetapi tanah atau partikel-partikel tidak bisa masuk ke area bronjong ini, sehingga kepadatan dan masanya tetap agar tidak meminimalisasikan adanya deformasi akibat atau perubahan bentuk akibat ini adanya dasar yang tidak stabil atau perubahan dasar. Jadi kalau ini ada tanahnya masuk sini semua kan, ini jadi lembek berkurang teman-teman. Jadi ini bisa berubah bentuk.
Sama juga yang terjadi di sini. Di sini ini juga saya kasih pipa perforated. Itu bertujuan untuk mengeluarkan air, pematus air yang ada di sini. Jadi kalau misalkan ini hujan, air akan tergenang seluas ini. Nah, karena daya resap daripada tanah dan pasir ini jauh teman-teman ya. Jadi pasti ada genangan dan itu akan membuat tanah di sini lembek. Akibat lembeknya tanah di sini otomatis akan ada penurunan atau deformasi akibat berat daripada bronjong ini. Akibat adanya deformasi ini juga akan berubah bentuk, dan kalau sudah berubah bentuk otomatis stabilitas lerengnya juga akan berkurang. Itu teman-teman. Jadi ini saya kasih pematus tujuan untuk mengeringkan air rendaman agar ini tetap stabil. Jadi ini saya pakai dari perforated pipe 6 inch memanjang teman-teman ya. Dikeluarkan juga secara bertahap. Di sini juga ada. Jadi ini pengeluaran ini kita keluarkan setiap 6-20 meter. Kalau di sini kita pakai. Nah, kemudian kalau semuanya sama teman-teman ya. Nah, strukturnya seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa di sini harus kita pakai bertrap atau mempunyai berm beberapa trap begini? Itu sama teman-teman. Alasan kita adalah untuk memperkuat stabilitas lereng aja. Jadi kalau ini kemiringannya terlalu curam, ini kan untuk mengurangi kemiringan sebenarnya. Kalau ada berm gini. Kalau kemiringan terlalu curam itu lingkar kan mendekati lingkar mor teman-teman ya. Jadi ini kita jauhkan dari lingkar mor agar stabilitasnya bisa lebih bagus. Kita kasih berm. Nah, kalau misalkan ini kita pakai begini, seret terus begini sampai atas, itu kan curam sekali teman-teman. Ya kan, kalau misalkan taruhlah ini dari sini, ini kan curam. Tapi kalau ada ini kan, nah ini kan agak. Sedangkan lingkar mor kan bentuknya, lingkar mor itu bentuknya kan gini ya. Nah, semakin menjauh dari lingkar mor itu semakin bagus. Nah ini kalau bisa menjauh ini. Nah awalnya lingkar mor, awal lingkar mor itu ini tanah aslinya di sini teman-teman ya. Awalnya seperti ini teman-teman. Ini kita kurangi gini agar dia menjauh ke arah menjauhnya ke arah belakang teman-teman, karena yang stabil artinya yang ini rawan longsor. Ini sebetulnya enggak begini, kurang ke bawah gini teman-teman. Jadi kita menjauh ke arah sana, jadi beban daripada tanah agak berkurang. Kemudian nah ini beberapa berem itu untuk mengurangi kemiringan yang ada, jadi tidak terlalu curam dia. Nah ini yang kita pakai, itu yang saya cawang ini berarti kita pakai di lapangan teman-teman. Jadi garis hijaunya tanah asli yang sudah kita hitung berdasarkan MC0. Nah ini garis MC0, kemudian kita gali. Nah, kelihatan di sini teman-teman ya, kecuramnya tanah aslinya teman-teman. Ini curam sekali. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan silahkan di komen ya. Barangkali kalau bisa kita jawab akan segera kita jawab. Tapi kalau misalkan masih butuh literatur nanti akan kita sampaikan literaturnya.
Untuk ya perlu diketahui bahwa saya bicara di sini hanya untuk desain perencanaan trase bronjong dan struktur bronjong ini sendiri, tapi untuk konsolidasi tanah, daya dukung tanah, borlog, sonde dan sebagainya itu lain teman-teman ya. Karena untuk mendapatkan ini semua, memutuskan ini semua harus kita bronjong atau tidak, itu butuh data-data tersebut, data-data stabilitas tanah. Nah, stabilitas tanah itu prosesnya agak panjang, butuh pengeboran berupa sondir kayak berupa, terus kita lihat laporan borlog, kemudian kita hitung stabilitas tanah, kita hitung daya dukung tanah dan sebagainya. Demikian teman-teman ulasan saya untuk desain bronjong. Saya singkat saja karena berikutnya nanti akan kita lihat foto-foto pekerjaan yang sempat terfoto ya, sempat terfoto karena ini di proyek merupakan bagian kecil saja untuk bronjong, bukan untuk perlindungan lereng. Jadi fotonya nggak begitu banyak sih sebetulnya, tapi saya akan carikan yang ada. Bisa dilihat di foto-foto berikut.